Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam satu hati. Apa kabar sahabat satu hati? Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farizi. Saya dari jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor dari SMK Negeri Padang Cermin, Pesawaran, Lampung. Binaan PT Astra Honda Motor. Sahabat satu hati, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai prosedur atau langkah-langkah pemeriksaan dan penyetelan jarak gang klep pada sepeda motor Honda Beat VGM FI 2016. Nah, sahabat satu hati, apa sih pemeriksaan dan penyetelan yang dimaksudkan? Pemeriksaan adalah proses pengecekan yang dilakukan untuk mengetahui apakah jarak gang klep perlu disetel atau tidak. Sesuai buku pedoman reparasi, pemeriksaan jarak gang klep dilakukan setiap 4000 km dan untuk motor baru diperiksa saat sudah mencapai 1000 km. Jika hasil pemeriksaan di luar batas standar, maka perlu dilakukan penyetelan. Sedangkan penyetelan adalah proses mengembalikan jarak gang klep ke posisi standar sesuai dengan buku BPR atau buku pedoman reparasi. Sebelum kita membahas materi utama, perlu kita ketahui komponen-komponen yang menjadi mekanisme penggerak daripada klep. Komponen yang pertama yaitu crankshaft. Crankshaft berfungsi untuk mengubah gerak bolak-balik piston menjadi energi gerak putar. Komponen yang kedua yaitu timing sprocket, camchain dan cam sprocket yang berfungsi untuk meneruskan putaran crankshaft ke camshaft. Komponen yang ketiga yaitu camshaft yang berfungsi untuk mengatur buka dan tutup dari katup atau klep. Komponen yang keempat yaitu rocker arm yang berfungsi untuk meneruskan gerak cam loop pada camshaft untuk menekan klep. Sedangkan klep berfungsi untuk mengatur buka dan tutup dari jalur pemasukan gas bahan bakar dan jalur keluar dari gas sisa pembakaran. Lalu bagaimana mekanisme pergerakan dari klep? Pertama, karena camshaft belum mendorong rocker arm, maka klep masih dalam keadaan tertutup. Yang kedua, sewaktu camshaft mendorong rocker arm, maka klep mulai terbuka sedikit. Yang ketiga, pada saat camshaft mendorong penuh rocker arm, laka klep mencapai maksimum. Yang keempat, gaya dorong dari pegas klep yang membuat klep tertutup kembali. Oke sahabat satu hati, kenapa sih jarak gang klep itu diperlukan? Yang pertama, untuk mempermudah dalam menghidupkan mesin. Yang kedua, untuk menghindari timbulnya noise atau suara berdetik karena jarak gang klep yang terlalu longgar. Dan untuk menghindari kebocoran kompresi dan putaran stasioner yang tidak stabil karena jarak gang klep yang terlalu kecil. Yang ketiga, untuk menghindari turunnya performa mesin. Yang keempat, sahabat hati, yaitu untuk memberikan jarak toleransi pada koefisien ekspansi termal atau pemuaian. Pada saat mesin belum dihidupkan, maka belum terjadi perubahan jarak gang klep atau masih dalam kondisi standar. Kemudian, saat mesin mulai dihidupkan, klep-klep mulai memuai oleh karena panas dari gas hasil pembakaran. Pada saat mesin pada suhu kerja, terjadilah pemuaian yang mengakibatkan perubahan jarak gang klep menjadi lebih besar. Inilah mengapa penting untuk menyetel jarak gang klep, sehingga klep berada pada jangkauan yang telah ditentukan. Baik sahabat satu hati, kita langsung saja membahas poin yang pertama, yaitu prosedur pemeriksaan jarak gang klep. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita perlu menyiapkan alat dan bahan, yaitu filler gauge, tavet adjuster, kunci torsi, kunci L6 heksagonal, kunci ring 89, kunci T8, kunci T14 dan obeng plus. Dan siapkan 1 unit sepeda motor Honda Beat VGM FI 2016. Langkah yang pertama, pastikan mesin dalam keadaan dingin. Lalu, posisikan motor pada standar tengah untuk mempermudah proses pemeriksaan. Gunakan obeng plus untuk melepas center cover agar head cylinder terlihat. Pastikan
untuk meletakkan komponen yang dilepas dengan permukaan yang dicat menghadap ke atas agar tidak terjadi kerusakan atau lecet. Lepaskan cover head cylinder dengan menggunakan kunci L6 heksagonal. Lalu, lepaskan cover kipas pendingin yang berada di sebelah kanan. Kemudian, lakukan top decenter dengan cara memutar kipas pendingin searah jarum jam dengan menggunakan kunci T14 sampai tanda T pada flywheel bertepatan pada penunjuk right crankcase. Lalu, bagaimana cara mendapatkan top decenter? Sahabat Satwati, cara mendapatkan top decenter dengan memutar crankshaft kurangnya sekali. Setelah rocker arm menekan klep masuk ke bawah atau langkah pemasukan, putar crankshaft lebih lanjut untuk mendapatkan tanda T pada penunjuk right crankcase. Pastikan tanda garis pada cam sprocket segaris dengan permukaan atas cylinder head dan tanda bulat pada cam sprocket menghadap lurus ke depan. Baik sahabat Satwati, apa itu top dead center? Top dead center adalah kondisi di mana baik klep masuk dan klep buang tidak terangkat atau ada jarak renggang apabila rocker arm digoyangkan ke atas dan ke bawah. Setelah sahabat Satwati mendapatkan top dead center, lakukan pemeriksaan dengan cara memasukkan filler gauge ke dalam jarak renggang klep antara skrup penyetel tavet dan valve stem, lalu periksa hasilnya. Contoh, pada sepeda motor Honda Beat VJM FI 2016, standar jarak renggang klep yaitu untuk klep in 0,12 plus minus 0,02 mm, untuk klep X 0,18 plus minus 0,02 mm. Sahabat Satwati, plus minus di sini artinya nilai toleransi dari jarak renggang klep. Contoh, pada klep in memiliki nilai toleransi batas atas yaitu 0,14 mm dan nilai toleransi batas bawah yaitu 0,10 mm. Sedangkan pada klep X memiliki nilai toleransi batas atas yaitu 0,20 mm dan batas bawah yaitu 0,16 mm. Metode pemeriksaan jarak renggang klep yang benar adalah filler gauge batas atas tidak dapat masuk ke dalam jarak renggang klep dan filler gauge batas bawah dapat masuk ke dalamnya. Apabila jarak renggang klep yang diperiksa sudah benar atau sesuai standar, maka pasang semua komponen yang telah dilepaskan. Periksa kemudahan menghidupkan mesin dan periksa putaran stasioner setelah mesin dipanaskan, yaitu pada RPM 1700 plus minus 100. Tapi apabila jarak renggang klep di luar batas standar, maka kita perlu melakukan penyetelan jarak renggang klep. Seperti yang sudah kita bahas di awal, bahwa prosedur penyetelan dilakukan guna untuk mengembalikan jarak renggang klep ke kondisi semula sesuai dengan standar yang tertera pada buku BPR atau buku pedoman reparasi. Baik sahabat Satwati, kita akan membahas poin yang kedua, yaitu prosedur penyetelan jarak renggang klep pada sepeda motor Honda Beat VJM FI 2016. Langkah yang pertama, longgarkan mur pengunci dengan menggunakan kunci ring 9. Setelah itu, putar skrup penyetel dengan menggunakan tavet adjuster. Lalu, masukkan filler gauge dengan tebal yang telah ditentukan. Tentunya sesuai dengan standar yang tertera pada buku BPR atau buku pedoman reparasi. Setel skrup penyetel sehingga ada tahanan sedikit sewaktu filler gauge ditarik lurus keluar. Sementara mempertahankan jarak renggang klep di mana filler gauge tidak dapat tertarik lurus keluar, dan sementara menahan skrup penyetel, kencangkan mur pengunci dengan torsi 10 Nm dan lumasi dengan oli. Sahabat Satwati, pastikan skrup penyetel tidak berputar bersama mur pengunci. Setelah mur pengunci dikencangkan, jarak renggang klep dapat berubah. Maka dari itu, jarak renggang klep perlu diperiksa sekali lagi untuk memastikan bahwa jarak renggang klep sudah benar. Jarak renggang klep yang benar adalah jika terasa ada tanda sedikit sewaktu filler gauge ditarik lurus keluar. Kemudian pasang semua komponen yang telah dilepaskan.
pasang cover kipas pendingin dan kencangkan baut 8 dengan torsi 7 Nm, lalu kencangkan skrup dengan torsi 0,8 Nm. Pasang cover head cylinder. Jangan lupa untuk memberikan silen cair pada seal karet cover head cylinder. Lalu kencangkan baut cover head cylinder dengan torsi 10 Nm. Pasang center cover dan kencangkan skrup dengan torsi 0,8 Nm. Bersihkan bagian-bagian dari kotoran dan tetesan oli dengan menggunakan kain atau mahjun. Periksa kemudahan menghidupkan mesin dan periksa putaran stasioner setelah mesin dipanaskan, yaitu pada RPM 1700 ± 100. Setelah pemeriksaan dan penyetelan jarak dan klep, jangan lupa untuk menerapkan 5S dan 5R, yaitu Seiri ringkas, Seiton rapi, Seisor Seiketsu rawat, dan Shitsuke rajin. Sahabat satu hati, demikianlah penjelasan mengenai tema 1, yaitu prosedur pemeriksaan dan penyetelan jarak dan klep pada sepeda motor Honda Beat VJM FY 2016. Jangan lupa untuk like and share video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. SMK bisa, SMK hebat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.